Nah, ini baru nih. Setengah Shalom, selamat sore Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam panel diskusi Sekolah Sahabat pada sore ini, dan kita tiba kepada pelajaran yang kelima, yaitu menangani utang. Sore ini panelis kita adalah yang sebelah kanan saya, Pendeta Daniel Siswanto, Gembala Jemaat dari Jemaat Putra Agung dan Maranatha, Surabaya. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Pendeta Panca Karsum, Gembala Jemaat dari Tidar 2 dan Taman Getsemani. Gitu Pendeta ya. Shalom. Dan yang paling ujung adalah Bapak Sihol Hutoruk, salah satu umat Tuhan yang setia melayani dan juga sekolah teologi. Bapak Hutoruk, terima kasih atas kehadirannya di studio untuk kita sama-sama berdiskusi dalam pelajaran Sekolah Sahabat pada sore hari ini. Kita akan awali dengan doa buka. Kami mengundang Pendeta Panca untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan untuk kami pada saat ini untuk boleh mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat bersama-sama, pelajaran yang kelima. Kami percaya curahan Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami, ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami dengan pertolongan Tuhan. Pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kami. Memberkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara sekalian, pelajaran yang kelima, menangani utang, dikatakan dalam Amsal 22:7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Kita akan mempelajari bagaimana maksud Tuhan atau apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya tentang utang. Apa kita boleh berutang, kalau berutang bagaimana cara mengatasi utang, dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas pada diskusi sore hari ini, di mana pada hari Sabat dan hari Minggu akan dirangkumkan oleh Pendeta Panca Karsum. Kami persilahkan Pendeta, silahkan. Baik, shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, umat-umat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran kita pada saat ini, pelajaran yang kelima dalam buku Sekolah Sahabat, ini merupakan satu pelajaran yang sangat umum yang tentunya dialami oleh setiap manusia, yaitu berhutang. Saya tidak tahu, pernahkah kita mengalami, kita tidak pernah berhutang. Saya pun juga pernah berhutang, Pendeta Sino Haji ya. Dan sekarang pun juga berhutang, ada hutang ya. Jadi memang itu sesuatu yang Alkitab menceritakan beberapa topik tentang hutang. Walaupun Alkitab tidak menganjurkan berhutang, tetapi Alkitab pun juga tidak menyatakan bahwa berhutang itu dosa. Jadi ini menarik ini ya. Alkitab tidak menganjurkan, tapi Alkitab pun juga tidak melarang, tidak menyebutkan bahwa berhutang itu adalah dosa. Tetapi Alkitab memberikan dampak buruk daripada ketika kita berhutang. Ya, jadi ada beberapa hutang-hutang yang membuat dampak buruk. Bisa saja orang akhirnya tidak tenang hidupnya karena apa? Berhutang dia, memikirkan beban hidupnya begitu berat. Belum lagi dia ada hutang, tanggungan yang begitu berat juga.
Belum lagi begitu dia terima mungkin salary, gajian bulanan, dia sudah harus memikirkan, wah ini saya harus bayar cicilan ini, dan cicilan ini, dan lain sebagainya. Tetapi hutang ini juga tidak bisa kita hindari. Itulah sebabnya judulnya sangat menarik, menangani hutang. Itu artinya adalah bahwa pada dasarnya manusia itu pasti akan dihadapi dengan hutang. Memang sebaiknya kita tidak berhutang. Sebaiknya memang kita tidak mencicil sesuatu. Sebaiknya memang kita kalau mau membeli sesuatu menabung. Tetapi ada dalam beberapa situasi kita memang diharuskan untuk berhutang. Tetapi jangan lupa bahwa hutang ini biarlah bukan berdampak buruk kepada kita, tetapi itu yang berdampak baik kepada kita. Saya berikan contoh sedikit ya, Pendeta Sino Haji. Okay. Misalnya saja saya ingin membeli sebuah rumah. Nah, ini sekarang sedang banyak nih promosi-promosi properti ini ya. Saya coba contohkanlah rumah sebelum kita masuk ke dalam pelajaran selanjutnya. Rumah itu kalau kita beri harga sekarang, contohnya 100 juta. Oke, saya nggak mau berhutang lah. Ya, 100 juta harga rumah. Lalu ada KPR, ada cicilan selama 10 tahun, ada bunganya juga, dan lain sebagainya. Lalu kita coba pikir, udahlah saya nggak mau berhutang rumah, lebih bagus saya tabung. Saudara tahu, kalau kita beli rumah dengan harga 100 juta sekarang di KPR kan, kita tabung uang sampai 10 tahun terkumpul 100 juta, rumah yang 100 juta sekarang itu 10 tahun kemudian itu sudah naiknya sudah tinggi sekali. Itulah sebabnya utamakan 3 hal ini, kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan. Bahkan Alkitab jelaskan bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi kalaupun memang kita dipaksa atau terdesak untuk hutang, biarlah memang itu untuk sesuatu hal yang menguntungkan kita, yang bermanfaat untuk kita dan juga seisi rumah kita. Ada ayat di dalam Alkitab dalam Roma 13 ayat 7 dan 8, bayarlah kepada semua apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Artinya memang wajar kalau memang kita ada pinjaman lalu ada bunga. Ya, siapa sekarang mungkin yang hidup banyak dengan cicilan ya. Ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, ada cicilan motor. Belum lagi kalau keluarga besar cicilannya sudah rumah, ada motor lagi, ada mobil lagi, belum lagi cicilan yang lain lagi. Tetapi yang Alkitab utamakan di sini adalah jangan pernah memberikan dampak yang buruk ketika kita berhutang. Tetapi ada kadang-kadang masalah hutang ini bisa menjadi persoalan dan problem, ya. Hutang, saya minjem hutang dengan Pak Sihol misalnya. Kalau ke gereja saya lihat Pak Sihol, wah takut-takut juga ini. Ini juga jadi problem sebenarnya. Jadi utang ini memang bisa membuat masalah ya, bisa membuat masalah. Tetapi saya garis bawahi bahwa hutang ini kita bisa tangani dengan bijaksana. Kita bisa kelola dengan baik. Mana yang menjadi prioritas kita, mana yang menjadi hal yang harus diutamakan kita. Ada beberapa poin yang saya catat dalam pelajaran kita. Ada orang memiliki masalah hutang karena memang kelalaian. Mungkin dia tidak bisa mengelola dengan baik, tidak bisa mengatur dengan baik, sehingga habislah simpanannya. Itu kelalaian. Yang kedua, bisa saja karena keinginan atau ketamakan dalam hal ini. Jadi beli pinjam untuk keinginan sesaat. Saya suka ini, beli. Tapi dia tahu bulanannya berapa, gajinya berapa, dia tahu. Lalu yang berikutnya adalah ini yang mungkin sering terjadi karena kemalangan. Ada bencana alam atau mungkin sakit keras yang mendadak, itu juga dipaksa dan didesak kita untuk akhirnya harus meminjam dan berhutang. Ada juga hutang untuk pendidikan, ada juga untuk hutang untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting di sini adalah ketika kita ada tanggungan, baik itu cicilan atau hutang, hendaklah kita bisa menangani itu dengan baik dan bijaksana dan tidak berdampak buruk untuk kita. Pendeta Sino Haji. Oke, Pendeta Panca, terima kasih penjelasan yang diberikan untuk mengawali pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Namun ingin saya tanyakan,
memang tadi dikatakan bahwa Alkitab tidak menyatakan dosa berhutang, tapi kalau boleh lebih baik untuk tidak apa? Berhutang. Untuk tidak berhutang, begitu ya. Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau memang harus berhutang, ya ini kalau harus ya, kira-kira dalam hal apakah mungkin yang paling tepat memang kalau harus berhutang itu? Mungkin bisa dijelaskan, oh untuk ini mungkin kalaupun berhutang tidak apa-apa. Hal-hal yang mungkin terpaksa harus kita berhutang, dan mungkin sekalian diberikan jawabannya bahwa bagaimana kita menangani atau menghitung pendapatan kita dengan hutang yang harus kita bayar tentunya kan. Jadi kalau penghasilannya 5 juta, uang makannya berapa, ini sebenarnya jangan lebih banyak hutang daripada pemasukan. Mungkin bisa dijelaskan dalam waktu 1-2 menit Pendeta Panca. Oke, terima kasih Pendeta Sinu Haji. Jadi memang kalaupun memang kita terdesak ya, atau didesak atau sedikit terpaksa untuk berhutang, biarlah itu yang memang bermanfaat untuk kita dan juga keluarga tentunya. Contoh, ini contoh langsung Pendeta Sinu Haji ya. Saya berhutang untuk membeli jam tangan yang mewah. Itu kan hanya untuk diri saya. Ada orang beli jam tangan sampai puluhan juta, dia nyicil. Nah, itu yang sesuatu yang dia punya gaji juga pas-pasan, tetapi dia mungkin menyicil. Nah, oke. Begitu ada gaji masuk, kita bisa atur dan kelola. Yang pertama, kita sudah belajar bagaimana kita atur untuk persepuluhan, untuk persembahan. Ada 80 atau 85% yang sisa ada sama kita. Nah, disitulah kita atur. Oke, berapa yang akan kita tabung? Berapa untuk bayar tanggungan? Itulah cara mengelola dan menangani dengan baik. Saya yakin mungkin kita sudah punya pengaturan dan manajemen keuangan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Nah, apa yang menjadi prioritas kita, itulah yang memang perlu menjadi pusat perhatian bagi kita. Sekarang ini sedang musim ini Pendeta Sinu Haji, rumah, ya. Karena itu memang untuk kebutuhan, untuk kebutuhan. Ya, seorang yang bekerja dia harus juga menghasilkan. Jangan sampai sudah 15 tahun, 20 tahun bekerja belum pernah menghasilkan apa-apa. Paling tidak dia punya rumah untuk tempat tinggal seluruh isi keluarganya. Paling tidak dia punya mobil. Itu pun sekarang Pendeta Sinu Haji bukan lagi barang yang mewah ya. Pas tahu ya. Itu sudah jadi kebutuhan sebenarnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat ada satu keluarga punya 2-3 mobil, itu sebenarnya bukan mewah sekali, bukan. Bapaknya perlu, ibunya perlu, anaknya perlu, itu memang sudah kebutuhan. Kalau itu memang untuk kebutuhan sehari-hari, saya rasa itu memang sesuatu hal yang memang kita harus berhutang pada akhirnya kalau memang kita tidak ada. Dan tentunya mampu untuk itu dia membayarnya, itu yang pentingnya. Betul. Mampu untuk, karena begini, negara maju pun punya utang. Betul. Orang kaya pun punya utang. Nah, ini tadi soalnya kita tidak bisa lepas daripada utang, tetapi kita harus menghitung, kita sanggup untuk membayarnya, dan terlebih dahulu kita harus mengembalikan milik Tuhan dalam persembahan dan persepuluhan. Begitu ya, Pendeta Panca. Itu yang utama ya. Jadi itu jangan lupa. Kita sudah bisa kelola, kita bisa, kalau waktu berhutang itu kita sudah tahu bayarnya pakai apa. Iya dong. Bayarnya dengan apa, ini kan harus ada juga yang untuk bayar. Persepuluhan, persembahan sudah kita sisihkan, baru sisanya cukup apa tidak, gitu ya. Jangan keluar daripada itu. Oke, terima kasih Pendeta Panca. Sekarang kita teruskan ke hari Senin dan hari Selasa, di mana pelajaran ini mengatakan mengikuti nasihat yang saleh dan bagaimana keluar dari utang. Bapak Hutoro ini praktisi keuangan dan dia tahu ini soal utang piutang. Silahkan Pak Hutoro. Oke, selamat sore para pemirsa dimanapun berada. Tentunya saudara-saudara juga sudah belajar mempelajari sekolah sahabat kita. Mari coba kita lihat bagaimana pelajaran kita hari Senin dan hari Selasa. Dikatakan mengikuti nasihat yang saleh. Berarti kita sekarang sudah sadar bahwa memang tadi seperti dikatakan oleh Pendeta Panca, bahwa sekarang ini kita berhutang. Tapi bagaimana kita keluar atau bagaimana menangani, makanya butuh nasihat. Nah, di dalam pelajaran di sekolah sahabat kita dikatakan bahwa kita ini manusia ini bukan diciptakan dari besi dan baja. Kita ini diciptakan dari darah dan daging. Artinya kita punya perasaan. Semua juga ingin memiliki kekayaan, ingin memiliki harta. Tapi bagaimana kita mengelola itu, makanya dibutuhkan nasihat. Maka ada penasehat keuangan. Ya.
Terus dikatakan juga kita supaya kita keluar dari situ, kita harus juga mengikuti nasihat itu, tentunya orang saleh yang ada sudah model contoh yang ada di Alkitab yang mereka bisa keluar daripada masalah itu. Ya, ini dikatakan mungkin di model iman. Dalam pelajaran kita dikatakan di dalam Matius 6 ayat 24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak menginginkan yang lain. Artinya kita harus membuat satu pilihan. Kalau kita sudah memilih dengan membuat Allah yang pertama terutama di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan Tuhan berikan hikmat untuk mengelola keuangan itu. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa kita juga mengabdi kepada dunia. Artinya kalau kita sudah datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi apa yang harus kita hadapi. Dan kita nanti akan diberikan solusi atau kita akan merdeka secara finansial. Ya. Di dalam Mazmur 50 14 dan 15 dikatakan bahwa persembahan kita itu harus kita bayar Tuhan, ya. Harus kita bayar nazar kita. Dan kita harus juga meminta keluputan daripada yang masalah yang kita hadapi. Makanya dikatakan di dalam pelajaran kita bagian akhir, setiap umat Tuhan pada saat di awal baptisan sebenarnya sudah menjadi satu komitmen bahwa kita harus membantu organisasi. Dan itu adalah salah satu daripada daftar yang ada di dalam janji baptisan kita. Dari poin 9, dari 13 janji itu. Jadi kita selain daripada kita memberikan persepuluhan, selain daripada kita bisa mengelola uang kita, selain daripada kita mengikuti teladan yang dari Alkitab, kita juga disarankan lagi, dinasehati lagi, kita juga harus membantu apa? Pekerjaan Tuhan. Artinya walaupun kita tidak di organisasi, walaupun kita di dalam bisnis apapun, kita harus juga membantu pekerjaan Tuhan. Karena itu sudah menjadi komitmen kita. Nah, bagaimana keluar dari hutang? Nah, keluar dari hutang ini adalah tadi dikatakan seperti di ayat ini adalah seperti perbudakan. Ya. Tadi sudah Pak Pendeta Pansa sudah katakan kalau seseorang yang berhutang itu biar badannya besar, biar dia juga orang hebat, biar dia punya pangkat, tapi dia pasti takut sama yang mengutangin dia. Ya. Oleh karena itu, maka diajarkan oleh Tuhan kepada kita, kita tidak perlu takut manusia. Seharusnya kita takut pada siapa? Tuhan. Maka kita harus keluar dari sana. Nah, ada beberapa cara supaya kita keluar dari sana. Yang pertama dikatakan adalah langkah, ada 3 di sini. Langkah pertama dikatakan membuat deklarasi untuk penangguhan utang tambahan. Tidak akan berhutang lagi. Jika engkau tidak meminjamkan uang, engkau tidak akan mendapat masuk lagi lebih jauh dari hutang. Artinya, pada saat kita sudah sadar kita berhutang, kita harus membuat satu prioritas. Mana yang harus kita bayar, apa yang kecil atau yang besar dulu. Terus berikutnya pada saat kita berniat untuk menyicil atau menyelesaikan hutang itu, jangan lagi tambah hutang yang lain. Sehingga supaya kita bebas dari apa? Dari hutang. Itu yang pertama. Langkah yang kedua dikatakan adalah bahwa membuat suatu perjanjian dengan Allah, bukan dengan yang punya hutang itu. Karena Allah akan punya 1001 cara menolong kita di dalam hal masalah kita. Ketika Dia memberkati saudara, dikatakan, maka semua hutang secepat mungkin Tuhan akan memberikan solusi. Dan langkah yang paling penting adalah supaya kita menerima uang yang tidak diharapkan dan jangan membelanjakan kepada sesuatu yang menambah hutang kita. Jadi kita dikatakan kita harus melihat kebutuhan. Ada ayat lain dikatakan gini, jangan pernah membelanjakan uangmu kepada yang bukan roti. Artinya kita harus kepada yang prioritas. Dan yang terakhir, bagian ketiga dikatakan bahwa kita harus membuat daftar dari semua hutang kita. Ya, kita harus punya komitmen karena kita tidak akan tenang, tidak akan bahagia, tidak akan artinya nyaman kalau kita punya hutang. Makanya kita harus ada komitmen bahwa kita harus menyelesaikan hutang itu dengan kita harus berani mengikat pinggang kencang-kencang supaya pada saat kita lepas dari hutang itu, maka yang diharapkan dari kita bukan lagi kita terjerat dari hutang, tetapi kita setelah bebas dari hutang,
maka kita akan menolong orang-orang yang bermasalah karena kita sudah punya pengalaman dengan itu. Dan juga dikatakan di dalam buku Ulangan pasal 28, kita ini seharusnya bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Kita bukan harus meminjam, tapi meminjamkan. Itulah berkat umat Tuhan. Sehingga kita akan bebas dari hutang, bukannya lagi kita berhutang, malah kita harusnya menghutangi orang lain. Harusnya kita menjadi berkat orang lain. Kita bukan jadi beban bagi orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hutoruk. Saya ada pertanyaan. Begini Pak, utang itu, apakah yang dimaksud dengan utang artinya pinjaman yang tidak bisa kita bayar, atau kalau kita mencicil satu barang, apakah itu namanya utang? Contohnya, kita membeli mobil, kan kita cicil, tapi kita bisa membayar setiap bulan sesuai dengan perjanjian dengan pihak leasing contohnya. Itu apakah juga disebut utang atau bagaimana Pak? Oke, dalam pelajaran kita ini dibahas, termasuk nanti di dalam buku buku penuntun dikatakan, kita boleh saja berhutang. Tapi berhutang yang bagaimana? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pendeta Panca. Kita boleh berhutang katanya dalam pelajaran kita kalau yang untuk tadi kebutuhan rumah, kebutuhan orang bahan, atau kebutuhan mobil. Tapi jangan juga lebih besar pasak daripada tiang. Ini ya, jangan lebih besar. Artinya kita dikatakan begini, jangan lebih, artinya kita harus juga membandingkan selera kita dengan salary kita. Nah, jadi itu kita yang harus bisa. Dan ada pepatah orang Tionghoa mengatakan begini, jangan pernah berhutang untuk sesuatu makanan, tapi kalau untuk bisnis boleh. Artinya kita sendiri juga harus sadar bahwa untuk berhutang itu pun mungkin adalah jalan yang terakhir. Seharusnya firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 13, janganlah engkau berhutang kepada siapa-siapa, justru kamu harus memberkati, mengasihi orang. Jadi jangan kita jadi beban bagi orang lain, seharusnya kita justru menolong orang yang berbeban. Terima kasih. Jadi kalaupun berhutang, hutang itu harus yang menghasilkan uang ya, iya, supaya tidak menjadi beban. Satu lagi Pak Hutoruk, dalam Alkitab kita kan dikatakan tidak boleh berhutang kepada Tuhan dalam persepuluhan dan persembahan. Iya. Oke, ada nggak kira-kira hubungannya menurut Bapak, kalau orang yang memang dalam persepuluhan persembahan tidak setia, ya dia juga akan cenderung lebih kepada mementingkan diri. Akhirnya ya bisa juga timbul hutang-hutang yang lain, karena kita tahu tadi bahwa hutang itulah lebih banyak oleh karena bukan kebutuhan tapi keinginan ya. Iya. Bagaimana kira-kira Pak Hutoruk? Oke, jadi berhutang ini sebenarnya adalah karena dia ingin. Tadi kan dikatakan, maka di dalam Yakobus mengatakan keinginan kalau dibuahi akan jadi dosa. Kalau kita sudah sadar berdosa, stop, supaya jangan menjadi maut. Tetapi bagaimana kita supaya misalnya jangan berhutang ini? Artinya kita harus tahu dulu tadi kemampuan kita, dan harus tahu juga yang kita utangin itu. Tadi misalnya seperti mobil, dan ini harus kita juga komunikasikan kepada keluarga. Karena ini juga kebutuhan keluarga. Tetapi kita sendiri juga harus juga tadi kembali kepada pelajaran hari Senin, meminta nasihat. Jadi di dalam tadi sudah ada nasihat-nasihat bahwa dikatakan apa tadi? Kita bukan harusnya meminjam, tapi harus meminjami. Oleh karena itu dikatakan, makanya dalam buku Ulangan pasal 28 itu adalah tentang berkat. Diberkatilah kamu di rumah. Kalau kita sudah membuat Allah pertama terutama, maka janji itu bukan hanya diberkati tapi melimpah tercurahkan. Tetapi permasalahannya adalah pada saat kita diberkati, apakah kita sudah menjadi sumber berkat? Artinya bahwa berkat yang ada pada kita itu bukanlah hanya untuk diri kita sendiri. Pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang lalu, mungkin di dalam pelajaran pertama dikatakan di dalam Testimonies for Church bahwa uang itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, harus memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, itu harus berguna bagi orang lain. Yang ketiga, harus dipakai untuk penginjilan. Kalau tidak katanya, maka itu tidak ada arti uang itu, seperti pasir di pantai sana. Jadi kita betul-betul kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita percaya janji Tuhan, Tuhan akan berkati kita, maka hubungan kita dengan, tadi dikatakan oleh Pak Pendeta Sinuhaji, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak beres,
Saya secara pribadi berarti pasti saya tidak beres dengan manusia. Kalau hubungan saya lancar dengan Tuhan, hubungan saya pasti lancar dengan sesama manusia. Jadi memang harus kita buat siapa? Tuhan yang pertama. Manusia bisa dibohongi, rambut sama hitam. Tapi hati siapa yang tahu? Ini artinya hanya urusan pribadi kita dengan Tuhan. Sama seperti pelajaran yang lalu. Bagaimana kita membuat persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik. Datang dari sorga dan mati untuk menebus kita manusia. Terima kasih. Oke. Pendeta. Terima kasih Pak Hutoro untuk pembahasan yang baik pada pelajaran hari Senin dan Selasa. Kita tiba kepada pembahasan hari Rabu dan hari Kamis. Pendeta Daniel Siswanto akan merangkumkan pelajaran tentang skema jaminan dan cepat menjadi kaya dan batas waktu dan presentasi pinjaman. Silahkan Pendeta untuk memberikan rangkuman tentang pelajaran ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sinuaji. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, memang ada satu hal yang patut kita renungkan begini, bahwa sebagai umat Tuhan, kita ini didorong untuk menjadi seorang penolong, menjadi seorang yang berbaik hati. Tapi Alkitab mengatur bahwa berbaik hati pun harus dipikirkan dengan matang. Dalam kasus jaminan misalnya, ya dikatakan di sini bahwa kalau misalnya ada orang berhutang, teman kita kah, sahabat kita, keluarga kita kah, misalnya dia berhutang, lalu mengajak kita untuk tanda tangan, misalnya tolong bantu bikin jaminan. Nah, Alkitab mengatakan dengan tegas tidak bisa atau jangan melakukannya. Kenapa? Karena itu akan berdampak sangat berbahaya. Banyak ayat-ayat yang bisa kita rekomendasikan untuk nanti kita baca, misalnya di dalam Amsal 6 ayat 1 sampai dengan 5, Amsal 17 ayat 18, Amsal 22 ayat 26. Ini adalah penolong bagi kita kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin sahabat kita, kemudian keluarga kita minta tolong sama kita. Pak Pendeta, tolong dulu bantu saya. Hanya jaminan saja kok, jaminan saja. Kadang-kadang kita tergoda untuk menolong dengan menandatangani atau bertanggung jawab sebagai jaminan. Hati-hati, Alkitab mengatakan lebih baik tidak melakukannya. Ya, dan ini memang sedikit kontras. Makanya kita perlu cari tuntunan melalui firman Tuhan bagaimana caranya untuk menangani ini. Mungkin kita secara perasaan akan gak enak. Wah, gak enak ini, saudara saya, teman saya. Tapi itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Jadi penelitian menunjukkan bahwa 75% mereka yang menjamin berakhir dengan mereka yang membayar. Ini nyatanya. Jadi kalau Alkitab mengatakan jangan, itu tidak main-main. Alkitab mengerti 100% bagaimana bahaya yang akan kita hadapi. Nah, kemudian masalah ingin cepat kaya. Tentu saja kita ingin rumah, mobil, kebutuhan-kebutuhan yang memang dalam jangka panjang bagus. Tapi ada satu bahaya lain yang sangat berbahaya, yaitu ingin menjadi cepat kaya. Siapapun pengenlah menjadi kaya, terhormat, dipandang, dan seterusnya. Tetapi keinginan untuk cepat kaya adalah jenis perangkat keuangan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena keinginan kaya inilah mendorong kita untuk berbagai cara mendapatkan kekayaan. Sampai-sampai melupakan diri sendiri, sampai-sampai berhutang, yang nanti kalau di pelajaran hari Kamis, presentasinya pun sangat di luar kekuatan kita. Pak Utauruk tadi katakan, jangan sampai itu besar pasak daripada tiangnya. Karena apa? Karena pengen cepat kaya. Lalu apa nasihatnya? Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10 begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah mereka, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, kalau Alkitab mengatakan orang yang pengen cepat kaya, ya, itu sebenarnya kita sedang diperbudak oleh keinginan tadi. Uangnya nggak salah,
Yang salah adalah kalau kita memang mencintainya itu, dan itulah yang membawa jerat kita. Nah, ini kita harus berhati-hati. Jadi jaminan, oh jangan sebaiknya. Sekalipun itu saudara, sekalipun itu teman dekat, bahkan mungkin itu kalau kita sebagai pendeta, anggota jemaat, ada yang berhutang, kemudian pendeta yang harus menjaminkan. Alkitab katakan tidak perlu dilakukan. Ya, mungkin kita nggak enak hati, tetapi 75% menyatakan orang yang menjaminkan akhirnya adalah orang yang bertanggung jawab, yang bayar. Lalu dengan ingin cepat kaya, kita juga perlu hati-hati. Pelajaran hari Kamis, batas waktu dan presentasi pinjaman. Nah, orang berhutang itu tidak bebas selamanya, yang penting dibayar. Tidak. Alkitab mengatur begitu luar biasa. Melalui inspirasi Tuhan, Musa telah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara mengatur supaya hutang kita ini tidak berlarut-larut. Beberapa ayat di dalam Keluaran 21 ayat 2, kemudian Imamat 25 ayat 3 sampai dan 4, bahkan Ulangan 15 ayat 1 sampai dengan 5 memberikan panduan kepada kita untuk hutang itu harus segera dibereskan. Di zaman Israel kuno, orang kalau misalnya dia berhutang atau dia menjadi budak, maka pada tahun ke-7 ia harus bebas. Khususnya dalam hubungan sesama orang Israel. Tetapi kita hidup di dunia yang memang tidak memungkinkan lagi begitu. Contohnya, tadi sudah disinggung Pak Pendeta Panca, mungkin kita akan berhutang untuk rumah, untuk kendaraan dengan jangka 20-30 tahun. Kan kita melanggar undang-undang yang sudah direkomendasikan oleh Musa misalnya. Tetapi itu harus terjadi. Lalu bagaimana cara mempresentasinya? Tulisan atau sekolah sahabat kita mengatakan harus bisa dijangkau. Jangan sampai kita nggak bisa menjangkaunya, karena itu akan menjadi sangat berbahaya. Tuhan mengatur masalah-masalah keuangan dengan sangat teliti. Ini kita bersyukur karena Alkitab memberikan kepada kita banyak nasihat untuk masalah-masalah keuangan. Setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, Tuhan memperhatikan masalah-masalah keuangan. Tuhan tahu kalau kita butuh rumah, sekalipun harus ngutang. Tuhan tahu itu. Yang kedua, Tuhan mengakui adanya utang. Dan yang ketiga, sedapat mungkin agar utang dapat dihindari. Kalau bisa dihindari. Kalau tidak, harus bisa dijangkau. Bagaimana dengan jangka waktu? Memang ada yang 30-40 tahun atau 15 tahun. Itu untuk yang memang benar-benar kita butuhkan, seperti rumah, seperti kendaraan, ya, dan masih dalam taraf yang bisa dijangkau. Itu prinsipnya. Lalu, beberapa alasan mengapa harus meminjam uang. Nah, ini yang perlu kita juga renungkan atau kita pikirkan. Biasanya orang pinjam uang tadi sudah disinggung karena pendidikan. Dengan harapan kalau pendidikan makin tinggi, sekolahnya makin tinggi, makin pintar, makin bisa peluang untuk kerja, sehingga mendapatkan uang lebih besar, akan makin besar. Sehingga itu akan juga menutup hutang-hutangnya. Kemudian ada juga membeli rumah, membeli mobil. Tetapi saya mau tekankan di sini bahwa pastikan Anda memiliki kesepakatan yang ideal dan tingkat bunga yang terbaik yang tersedia. Kalau bisa yang rendah, ambil yang rendah. Jangan sampai itu mencekik, ya. Pak Panca tadi sudah katakan kalau kita nggak bisa menghandle itu, ini yang berbahaya dari hutang itu, perangkapnya. Kemudian yang kedua, ya, pinjamlah yang terendah dari yang Anda butuhkan. Dan yang ketiga, lunasi secepat mungkin untuk menghemat biaya bunga. Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya, sekalipun kita harus berhutang, karena mungkin tidak bisa kita hindari, karena kita butuh rumah, kita butuh kendaraan yang harus kita pakai, biarlah dengan yang bisa dijangkau, serendah-rendahnya, kemudian cepat selesaikan. Kalau tidak, ini akan berbahaya, karena kita akan bertanggung jawab kepada Sang
pemberi hidup kita akan bertanggung jawab kepada sang pemberi hutang kepada kita. Kurang lebih begitu Pak Pendeta Sinuaji. Oke, jadi Pendeta Daniel, pelajaran kita mengatakan sebagai seorang Kristen, kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak berutang apapun kepada siapapun, kan begitu. Jadi memang kita sebisa mungkin lebih baik kalau tidak berhutang. Dan seandainya kalaupun berhutang, tadi sudah dibahas oleh para panelis, harus hal-hal yang memang kebutuhan dasar kita dan kita perhitungkan kita mampu untuk apa? Untuk membayarnya. Begitu ya, Pendeta Daniel ya. Bapak Ibu, saudara sekalian pemirsa yang kami kasihi, pelajaran kita sepanjang minggu ini yang bicara tentang menangani utang. Kita tadi sudah pelajari bahwa mungkin kita semua pernah berhutang, tapi kita tahu caranya untuk keluar dari utang itu. Kita pernah mungkin mencicil barang ataupun sesuatu yang harus kita perlukan, tapi kita tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Satu lagi, bahwa bila mana kita diutangi, tidak mengutang tapi diutangi, pelajaran kita mengatakan kita pun harus menjadi seorang umat Tuhan yang bijaksana. Bahkan dikatakan bermurah hati, Bapak Ibu sekalian. Seandainya yang mengutangi kita itu tidak mampu sama sekali untuk membayarnya, bahkan dikatakan dalam pelajaran kita ini, kita mengampuni utangnya. Saudaraku, ini tidak mudah. Tetapi mungkin itu Tuhan izinkan kepada kita kalau kita harus meminjamkan uang kepada orang lain yang sangat membutuhkan dan dia mungkin tidak mampu untuk melunasinya. Ampuni utangnya itu. Amin. Karena saya yakin Tuhan pun pasti akan memberikan berkat berlebih atas perbuatan baik kita. Saya ingin Pak Hutoruk, tadi ada mengutip satu kutipan ya Pak Hutoruk ya, tentang testimoni itu, tentang uang. Saya ingin terakhir Pak Hutoruk ulangi. Uang itu ada artinya bila mana apa tadi Pak? Ada tadi Pak, silahkan Pak. Ellen G. White dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 270. Dikatakan begini, uang besar nilainya, itu dapat mendatangkan kebajikan yang besar. Dalam tangan-tangan Allah, uang berarti makanan bagi orang lapar, minuman bagi orang yang dahaga, dan pakaian bagi orang yang telanjang. Itu merupakan pertahanan bagi orang yang tertindas dan untuk menolong orang sakit. Tetapi, dikatakan, uang tidak lebih bernilai daripada pasir, kecuali digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, mendatangkan berkat bagi orang lain, dan juga memajukan pekerjaan Kristus. Maka tadi seperti di pelajaran hari ini dikatakan tadi, itu salah satu adalah janji baptisan kita. Dari 13 janji itu ada di poin 9, bahwa kita semua harus melayani, kita semua harus menginjil. Pada saat kita menginjil, bukan hanya orang lain yang diselamatkan, kita pun dikuatkan tetap setia dalam iman. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Pak Hutoruk untuk bagian terakhir. Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi, saya ingin menekankan bahwa pelajaran kita mengatakan definisi utang adalah hidup hari ini atas apa yang engkau harapkan dapat peroleh di masa depan. Itulah utang. Dan pelajaran kita jelas menekankan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita untuk apa? Untuk berhutang. Tapi kalau harus berhutang, kita harus berhitung, kita harus sanggup dan mampu untuk melunasinya. Dan kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita harus mendahulukan Tuhan dalam berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Bila mana kita sudah mengutamakan Tuhan, mengembalikan persepuluhan dan persembahan, maka berkat yang sisa itu pun akan diberkati oleh Tuhan, akan dicukupkan bagi kebutuhan kita masing-masing. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih juga kepada panelis Pendeta Daniel, Pendeta Panca, dan Bapak Hutoruk yang sudah memberikan rangkuman untuk pelajaran kita dalam pelajaran kelima sepanjang minggu ini.
Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dan dapat menolong kita untuk mengerti tentang menangani utang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan tutup dalam doa. Bapak Hutoru akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa Tuhan telah panggil kami semua umat-umat Tuhan, agar kami dapat meneladani firman Tuhan, bahwa kami di dalam hal apapun masalah yang kami hadapi, kami rindu Tuhan menolong kami orang berdosa ini. Dan kami juga rindu bukan kami menjadi beban bagi orang lain, tapi justru Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi saluran berkat. Tuhan, kami percaya apabila kami membuat Allah yang pertama, terutama, dan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan akan berkati kami, dan Tuhan akan berikan kelimpahan bagi kami. Dan juga kami percaya Tuhan akan berikan hikmat kebijaksanaan, agar kami semua rindu lepas daripada hutang, merdeka secara finansial. Amin. Dan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Tidak perlu takut kepada manusia oleh karena hutang, tapi kami menjadi sumber berkat dan menjadi dapat menolong orang yang berbeban. Terpujilah nama Bapa. Biarlah kami masing-masing dapat selalu datang kepada Tuhan dan rajin mempelajari firman Tuhan, membuat Allah yang pertama terutama dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kami keluar daripada beban ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.